Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD, kemudian ada Nasdaq 100 dan crude oil. Seperti apa ketiga market saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame weekly ya. Kalau kita perhatikan pergerakan di minggu kemarin, kenaikannya sangat signifikan sekali ya. Terbentuknya impulsif bullish yang memiliki dorongan buyer yang sangat kuat, berhasil breakout daripada area trendline ya yang warna kuning atas. Tapi menariknya, meskipun dari dorongan kuat bullish seperti ini, sebenarnya kalau kita lihat secara struktur pergerakan untuk market BTC USD ini masih dalam posisi tren turun. Tentunya dengan dorongan impulsif yang sangat kuat ini akan memberikan ya dampak atau akan menguji ya sekali lagi, yaitu wilayah-wilayah terdekatnya ya, khususnya di high monthly sebelumnya yaitu di 21.473, kemudian di 22.792.25 sampai dengan bisa berhasil break di atas key resisten ya, yaitu 25.207.71. Tapi tentunya itu membutuhkan sebuah proses, karena kalau saya lihat pun di beberapa ya minggu ke belakang di area ini terjadi konsolidasi yang cukup panjang ya sebelum terjadinya impulsif bullish yang cukup kuat. Dan tentunya range pergerakannya sampai dengan posisi saat ini yaitu masih berkisaran di antara area 15.473.78 sampai dengan 25.207.71. Tentunya untuk minggu ini ya, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, menurut pandangan saya BTC USD masih kecenderungannya kuat naik, tinggal akan mencari titik koreksi dulu ya untuk melanjutkan kenaikannya. Apakah berada di area support yang telah menjadi area resisten become support ya, yang telah terjadi breakout, karena area ini banyak rejection berkali-kali sebelum menjadi area support saat ini. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil yaitu time frame daily. Kita lihat di time frame daily. Nah, ini dorongan kekuatan bullish ya sebelumnya Anda bisa lihat, dan tentunya dari dorongan kekuatan bullish ini terjadinya impulsif berkali-kali ya setiap hari sampai dengan posisi saat ini ya, harga masih berada di 20.832.61 yang menjadikan titik tertinggi high weekly-nya di 21.367.25, dan ini akan menguji apakah akan berhasil breakout di atas daripada high monthly atau hanya bergerak koreksi setelah terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat ya dorongan kenaikannya ini ya minimal akan menguji ke area support ya, ke area 18.376.59, itu yang akan menjadi target untuk weekly ya sampai area sini. Kita tandain dulu ya, ini akan menjadikan target weekly-nya. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame yang lebih kecil ya, yaitu time frame 4 jam. Di time frame 4 jam terlihat pergerakan untuk BTC USD ini masih membentuk sebuah area konsolidasi ya, belum ada perubahan tentunya, yaitu range-nya sebentar ya, range-nya antara area ini batas bawahnya yang menjadikan level psikologi terdekat daripada harga running, yaitu di kisaran 20.246.54. Artinya saya akan tandain dua informasi ini, yang pertama area high weekly dan area high monthly. Kenapa area ini saya tandain? Karena jika mana area ini di breakout, maka menurut saya harga akan bergerak naik, tentunya seperti itu. Tapi kalau area ini di breakout level psikologi bawah, maka menurut saya harga akan kembali koreksi ya, mendekati wilayah supportnya 18.376.59. Oke, sekarang kita coba turunkan lagi di time frame 1 jam untuk skenario nya ya dari pergerakan BTC USD ini. Dan menurut gambaran saya ya, informasi yang perlu saya sampaikan di sini yang pertama seperti ini. Jika mana harga masih bergerak konsolidasi ya, masih bergerak sideways seperti ini,
saran saya sih jangan keburu-buru transaksi sampai betul-betul ada breakout antara area high monthly sebelumnya yaitu di 21.473 atau sampai dengan area 20.246.54. Tentunya karena pergerakan daripada BTC USD ini kalau sudah terjadi kenaikan itu sangat signifikan sekali gitu loh. Dan begitu juga dengan turun, kalau dia bergeraknya turunnya signifikan, dia kan bergeraknya sangat besar sekali ya. Posisi saat ini masih konsolidasi, masih bergerak range area terbatas. Tentunya kalau ada breakout ya, catat impulsif bullish di atas daripada high monthly sebelumnya di 21.473.69, maka di sini memberikan dorongan kuat ya untuk bullish. Dia bergerak naik akan menguji resisten terdekatnya ya, yaitu di 22.792. Secara keseluruhan sebenarnya minggu ini masih menjadikan uptrend ya untuk pergerakan BTC USD, khususnya di pergerakan minor ini gitu. Tapi kita tetap hati-hati ya, makanya saya tandain batas atas dan batas bawah. Kalau terjadi impulsif bearish close di bawah area level psikologi 20.246.54, maka kecenderungannya akan mendekati wilayah support untuk retest. Tentunya targetnya masih kecenderungan adalah naik. Oke ya, jadi ini untuk BTC USD di minggu ini wajib pantau dari area level psikologi sampai dengan area high monthly sebelumnya yaitu di 21.473.69 sampai dengan 20.246.54. Oke, sekarang kita turun lihat market berikutnya yaitu Nasdaq 100. Kita mulai di time frame weekly untuk Nasdaq 100. Oke, terjadi kenaikan juga ya yang cukup signifikan dari terjadinya bullish pin bar ya, sebenarnya long legs doji, kemudian bullish pin bar dikonfirmasi sampai dengan ya seperti Marubozu bullish ya. Ini ada Marubozu bullish yang dimana memiliki titik low terakhir, low weekly ya 11.021.61, high weekly-nya adalah 11.548.86. Terjadinya impulsif bullish atau Marubozu bullish di sini telah terjadi. Kenapa? Karena ini juga sudah saya sampaikan di analisa weekly sebelumnya ya, yaitu posisi daripada candle atau bodinya setelah bearish engulfing, volatilitas atau volume candle atau body candlenya semakin lama semakin menurun. Dan tentunya ada perubahan candle di minggu kemarin ya, yaitu bullish pin bar. Ini artinya akan mendorong kuat dorongan buyer hingga ternyata sudah breakout area resisten, key resisten minor ya. Artinya memang ada dorongan bullish untuk pergerakan Nasdaq 100 ini. Oke, targetnya ya minimal kalau retest area key resisten ya untuk saat ini. Dan kalau nanti dia bergerak naik pastinya akan menguji area trend line dan area high monthly sebelumnya atau mendekati area 50% sampai 61,8%. Oke, sekarang kita turunkan dulu time frame daily untuk Nasdaq 100. Nah, Anda bisa lihat dorongannya juga kuat setelah ada pembentukan double bottom ya, Anda bisa lihat, dan menguat posisinya dan berhasil break key resisten minor. Tentunya ini akan menguji kuat wilayah berikutnya adalah area ini. Oke. Masih dorongannya kuat untuk bullish untuk Nasdaq 100 ya. Di time frame 4 jam coba kita lihat. Nah, di sini juga ada potensi ada ini ya, pembentukan bullish engulfing ya, dan kemudian mengkonfirmasi candle impulsif sebentar. Ini sudah retest ya sebenarnya. Kalau kita lihat dia naik, dia retest dan kemudian dia naik lagi. Oke, ya menurut saya akan menguji kuat minimal mendekati area ini untuk beberapa waktu ke depan, baik hari ini ataupun hari Rabu ya, minimal mendekati wilayah ini yang menjadi titik ujinya. Oke, menjadi titik ujinya di wilayah ini. Ya, targetnya sampai sana ya. Jadi kalau mau buy sih menurut saya yang pertama ya, Anda harus melihat dulu posisinya itu betul-betul breakout di atas high weekly, baru bisa dikonfirmasi untuk jadikan area buy dengan target area order block time 4 jam yaitu 11.794.55 sampai dengan 11.939.82.
Oke, sekarang kita turunkan lagi ya di time frame 1 jam untuk melihat skenario apa yang akan kita jalankan di sini. Ya tentunya kalau dengan posisi di time frame 1 jam ya, kemarin memang betul nih sudah terjadi retest ya, di mana area key resistance minor 11.294.71 dan kemudian terjadi break area resisten sebelumnya dan membentuk high weekly baru 11.548.86. Dan tentunya yang perlu kita lihat ini ya, kalau nanti dia bergerak retest, ini targetnya menurut saya area support ya. Ini area support, resisten become support ya. Ini ada resisten become support ya, minimal menyentuh area situlah ya untuk target buy. Jadi skenario saya untuk market Nasdaq 100, apakah ini nanti dia akan breakout dulu, tapi yang tentunya saya melihatnya posisinya akan koreksi dulu ya, sekali lagi di wilayah area ini yang saya blok ini ya. Ini ada rally, base rally ya, minimal dia akan menuju ke area RBR ya, sampai sini baru dia akan menuju ke posisi area order block berikutnya, yaitu di kisaran 11.794.55. targetnya akan masih menguat ya. Ini posisinya untuk market Nasdaq 100, dan kemudian kita berlanjut di market crude oil. Oke, kita lihat di time frame weekly. Untuk oil sendiri posisinya masih dalam tren turun ya, masih dalam tren turun. Tapi menariknya pasca terjadinya impulsif bearish di minggu sebelumnya dan di minggu kemarin terjadi kenaikan yang cukup signifikan membentuk Marubozu bullish, dan ini mengisyaratkan apakah betul-betul di minggu ini ya akan berhasil breakout ya di atas daripada key resistennya di $83.31 per barrel. Kalau itu terjadi maka dorongannya kuat, bisa membentuk sebuah potensi trend bearish menjadi bullish ya, tentunya seperti itu. Dan ini terlihat sih memang kalau ini terjadi ya pastinya akan bergerak naik ini itu, dan menguji area golden level yang ada di area 81,97 ya dolar per barrel sampai dengan 84,75 dolar per barrel, karena di sini ada area golden level yang akan dikejar di minggu ini. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily untuk crude oil sendiri. Dan sebentar, perhatikan ya, struktur sebenarnya yang terjadi ya untuk oil saat ini itu di kisaran ini yang menjadi key resisten 83.31 dolar per barrel sampai dengan key supportnya adalah 70 ya, 0.22 dolar per barrel. Ini yang menjadikan gambaran atau range-nya, karena kemarin gagal ya, di beberapa minggu kemarin gagal break di bawah key support. Artinya jika mana area itu gagal ya tentunya dia bergerak naik ya, dan saat ini menguji kuat resistennya ya, atau area order block time frame 4 jam ini juga sebenarnya sudah tersentuh, dan ini sudah tidak fresh lagi, tapi nanti kita lihat time frame 1 jamnya ya. Dan posisi key resistennya juga posisinya sudah berdekatan dengan level saat ini ya. Kecenderungannya sih menurut saya ini berpotensi berpotensi dia akan kembali bergerak naik. Oke, sekarang kita turunkan time frame 4 jam. Di time frame 4 jam sebentar ya, posisinya oke, time frame 4 jam ini tak hapus dulu ya, karena sudah tidak fresh lagi menurut saya areanya. Nah seperti ini. Nah ini akan menguji kuat wilayah ini, perhatikan ya, dorongannya akan menguji kuat wilayah ini yang menjadikan titik uji berikutnya yaitu di resisten di 81.400 81.47 ya dolar per barrel. Oke, untuk posisinya sih saya melihatnya, harapan saya, keinginan saya di sini pergerakan daripada crude oil ini minimal bisa retest dulu gitu loh, atau koreksi ya. Setidaknya itu bergerak naik tapi minimal koreksi dulu ya. Tentunya kalau saya ukur dari posisi ini terjadi dorongan kuat banget ya, memang area resisten become support ini yang menjadikan area untuk koreksi lah, minimal menyentuh sini dulu, karena ini banyak rejection 1,
2, 3, 4, 5 ya posisi ini. Jadi sini saya tandain minimal menguji ke sini dulu untuk menjadikan titik pantau. Kalau nantinya ada pattern terbentuk di wilayah tersebut baru bisa buy ya. Tentunya minggu ini targetnya sampai sini dan bergerak naik menuju area golden level. Oke, langsung aja saya buatkan skenario nya ya. Saya akan tunggu. Ini sih menurut saya dia akan menguji dulu ke area resisten, kemudian dia retest, kemudian dia bergerak naik menuju area key resistennya ya ke area sini dan bergerak naik sampai dengan area golden level ini. Apakah mampu di breakout atau tidak? Gambarannya seperti ini untuk market crude oil ya, baik hari Senin sampai dengan hari Jumat. Insya Allah nanti kalau ada waktu saya akan update untuk pergerakan crude oil dan dari BTC, Nasdaq, dan crude oil itu sendiri. Oke, thank you ya buat semuanya yang sudah setia menonton daripada channel Zona Forex, setiap memberikan analisanya. Dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan tentunya ini adalah trading plan saya pribadi, sifatnya hanya sekedar informasi dan bisa ya insya Allah bisa membantu buat teman-teman semua. Semoga cocok dan sesuai dengan trading plan masing-masing. Thank you buat semuanya, jaga kesehatan dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyi loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.